Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala nikaha wasilan bainal anam wa fasilan bainal halal wal haram. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin misbahid dulam wa khairil anam wa ala alihi wa ashabihi sadatil kiram. Amma ba'du. Ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, qaddimu a'malakum lidaril akhirah tajidu indaha fawza wa najah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Jadi saya diminta untuk memberikan pengarahan mengenai mengupayakan keluarga yang sakinah dan generasi berkualitas. Jadi kita harus pahami dulu bahwa pernikahan itu apa. Jadi sebelum melakukan akad, kita harus pahami betul dulu pernikahan itu apa, untuk apa kita lakukan, ya, kegunaannya apa. Dan sebelum kita datang lebih jauh, maka pada hari ini kita berkumpul bersama di ruangan yang berbahagia ini, yang sederhana ini, untuk sama-sama mengulang ya pelajaran-pelajaran yang mungkin sudah kita dapatkan selama ini dalam berbagai forum, baik dalam majelis-majelis pengajian, dalam nasihat-nasihat dari orang tua. Maka pada hari ini kita berkumpul pada tempat yang berbahagia ini untuk lebih fokus, karena waktu yang akan diadakan akad nikah ini mungkin tidak lama lagi. Biasanya kalau sudah berkumpul seperti ini. Jadi permasalahan keluarga sakinah. Sakinah yang merupakan sesuatu yang dalam Al-Quran disebut langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sasaran daripada penciptaan pasangan bagi kita masing-masing. Sebagaimana dalam ayat yang sudah saya baca tadi, wa min ayatihi, dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, bahwa Allah menciptakan bagi kamu pasangan min anfusikum, pasangan yang Ia ciptakan bagi kamu dari jenis kamu sendiri. Artinya kita ini manusia memiliki karakter tersendiri, mempunyai tabiat tersendiri. Lantas pasangan kita diciptakan dari jenis kita sendiri. Katanya mungkin ia kepada makhluk-makhluk yang berjenis lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala kecipta jino sebagai pasangan katanya adalah makhluk yang sabuk ini katanya manusia ki. Kepu lagi litas kunu ilaiha, kata Allah.
agar kamu merasa tenang dan tentram kepadanya, kepada pasangan. Jadi tentram ataupun tenangnya yang dalam bahasa Arab disebut dengan kata-kata sakinah. Bisa kita artikan yaitu ketenangan, ketentraman, kenyamanan, nyaman. Jadi Allah menciptakan pasangan bagi kita agar kita bisa tenang dengan pasangan, bisa tentram dengan pasangan, bisa nyaman kita di ketika berada di sisi pasangan kita. Jadinya di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah menciptakan di antara kamu rasa cinta dan sayang. Jadi rasa cinta dalam hati kita, rasa sayang dalam hati kita terhadap pasangan itu tidak datang sendirinya secara hakikat. Dia merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan antara mawaddah dan rahmah. Mawaddah rasa cinta. Secara naluri manusia ini akan tertarik kepada hal-hal yang indah, perkara-perkara yang indah. Tetapi keindahan pada sesuatu itu seiring dengan berjalannya waktu, keindahan itu akan berkurang. Maka di samping itu Allah menciptakan satu lagi, rahmah, sifat kasih sayang. Jadi Allah getanya kamu keluarga yang rukun, maaf getanya orang takalan kurina cukup god bahadan. Begitu kadang nalaian mubaliko ka hanapan dia udah dengar. Padahal dia hanapan di bahadan kurina. Kan kurina mereka yang nampak bahadan dia. Cuma kadang-kadang lalu-lalu egois. Ya. Jadi ketika keindahan itu mulai berkurang, bahkan kadang-kadang tidak ada lagi pada pasangan, Allah menciptakan satu sifat lagi yang dapat mengikat di antara kita, yaitu sifat rahmah, sifat kasih sayang. Makanya mengapa keluarga itu bisa langgeng bagi yang langgeng, ya, meskipun dalam usia yang sudah tua, dalam usia yang sudah renta, masih menyisakan satu sifat lagi yang mengikat mereka, yaitu ada sifat kasih sayang. Jadi yang perlu kami sampaikan bahwasanya nyo adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang merupakan tanda-tanda kebesarannya, dan bagi orang yang mau berfikir itu akan menjadi sebuah pelajaran besar. Para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada pokok permasalahan tadi, mengupayakan keluarga yang sakinah. Sakinah, makna sakinahnya yaitu ketentraman lahir dan batin. Ketenangan lahir batin. Mengapa diartikan dengan ketenangan lahir dan batin? Secara fisik getanya di samping itu karena urang yang dampingi. Kemudian secara batin getanya kenapa kepegahan. Kemudian perasaan yang bergejolak dalam hati getanya tersambut dengan baik, karena pada curhat, bisa ada diskusi perkara-perkara yang penting dalam menjalani kehidupan. Orang ada dangin, orang ada pasangan tu, getanya bisa menjadi lebih tenang, lebih nyaman. Maka oleh karenanya, geken tu sakinahnya maknanya iaitu ketenangan pada lahir saja tanpa batin, bukan ketenangan batin saja tanpa lahir, tetapi ketenangan dan kenyamanan yang lengkap. Mengapa? Dalam kitab para ulama menjelaskan begini. Ketika kita mencintai seseorang,
Ini pernyataan ulama. Kita mencintai seseorang, menyukai seseorang yang berlainan jenis. Ya. Ketika kita memandang dia, mata kita merasa nikmat. Ketika kita mendengar apa yang dia katakan, telinga kita merasa nikmat. Ketika tubuh kita secara fisik menyatu dengan dia, tubuh kita pun merasa nikmat. Sampai truk bahawa taingat ke pasangan. Itu tengah berada dengannya di kejauhan. Kan? Mungkin urung pukul nana alami masing-masing. Tengah kitanya berada di kejauhan. Calon darah baru kitanya itu di kampung. Awate dino hana ta lakukan, hana kabar sapu, kiban pikiran. Tetapi begitu dino nak tersambung walaupun melalui hubungan telekomunikasi, getanya akan merasa nyaman. Nyaman. Jadi segala hal yang berhubungan dengan orang yang getanya sukai, nyo akan menjadi sebuah kenikmatan tersendiri bagi kitanya, bukan rata ataupun urina. Makanya disebutlah sakinah itu ketenangan lahir dan batin. Itulah yang menjadi salah satu sasaran daripada penciptaan pasangan getanya dari jenis ini. Maka dapat tarik sebuah pemahaman bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang memiliki kebahagiaan dalam mengarungi rumah tangga. Keluarga sakinah adalah keluarga yang mendapatkan keberkahan di dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Jalan satu-satunya menurut agama untuk mendapatkan ketenangan lahir batin yang seperti saya sampaikan tadi adalah melalui nikah. Maka melalui nikah, nyan hana ketupat abing, hana ketupat abing itu rahasia Allah Subhanahu Wa Taala. Ikalang yang bukan, menyakino taudet dengan firaurinang lagi teoragam tanpa ikatan nikah, ada cinta dekat galak tetap hana kenal. Maka karena ini hanya unsur ubudiyahnya, unsur penghambaan tanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala hanya karena itu terlanggar aturan yang ditetapkan dalam agama. Tetap melalui pintu yang disebut dengan nikah. Maka dalam agama disyariatkan nikahnya yang salah satunya adalah untuk memperoleh ketenangan lahir batin dalam kehidupan. Ya, benar. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Lantas menyenyar sasaran dalam pernikahan, yaitu memperoleh keluarga yang hidup bahagia, yang sakinah, penuh dengan ketenangan. Agama menetapkan berbagai aturan agar sebuah pasangan dalam menempuh bahtera rumah tangga dapat memperoleh kehidupan yang sakinah, yang tenang. Yang pertama apa? Yang pertama, nikah yang dilakukan lidanyo harus dimotivasi, didasari oleh rasa menjalankan ajaran agama. Yang pertama, karena dalam agama ditetapkan agar halal uragang morina berada pada suatu tempat, hidup dalam satu rumah, yaitu melalui nikah. Maka nikahnya adalah satu ibadah. Dalam penjelasan aturan-aturan agama disampaikan bahwa nikahnya adalah dapat membentengi orang daripada melakukan hal-hal yang dilarang dalam agama. Maka ketika katanya ingin menikah, yang tanya lah nanti agar nikah katanya mempunyai nilai di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa katanya menikahnya adalah jalankan ajaran agama, tapi pun sunnah Nabi. Ya, benar.
Nyan ni lagi nyan niat langate kanyo akan terdapatkan keberkahan dalam pernikahan kanyo. Ya. Sebab memang nikahnya adalah sabuk tata cara yang ditetapkan di dalam agama untuk membentengi orang daripada perbuatan-perbuatan yang ditam di dalam agama. Jadinya motivasi yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana kunci agar memperoleh keluarga yang sakinah? Memilih pasangan itu harus didasari motivasi agama, karena idealnya perkawinan itu berjalan seumur hidup. Jadi mana maksudnya? Nyobat yang kena pasangan, dia mandu kena pasangan. Tegedi berokon tu lagi yang dia ke, berarti numpangnya kada ada yang kita ada lain. Betul kalau hukum, kan? Lagi purakun urang kala-kala ni bintang. Yang katoto ni kali baik kala-kala ni bintang yang tak ada ni. Nah, di kami ko serah Allah Taala istikharah Allah Taala kiban yang ditentukan oleh Allah Taala benar akan terjadi, cuma tak melaki di kita Allah yang akan terjadi dalam kehidupan kita adalah apa yang go. Ya benar. Jadi kebukaan di Nabi dalam hadis kan yang dengar betul. Man tazawwaja imra'atan li'izziha lam yazidhu Allahu illa dhulla. Orang yang kawin ataupun menikah dengan seorang perempuan karena mengejar kemegahan yang ada pada perempuan itu, maka laki-laki itu tidak akan mendapatkan kecuali kehinaan. Yang contoh itu mana? Bila kita nah calon itu yang tak inginkan karena ternyata anak tidak orang yang megah, anak tidak orang yang punya kedudukan yang tinggi. Kita ingin mengkhawatir kita menikah itu agar purkun status sosial kita bisa terangkat, bisa lebih tinggi, karena kita melintai dari itu gitu. Ya mana kira-kira? Nyo kemegah dalam hadis dari Nabi yang ketemu kita akan pada masa selanjutnya adalah kehinaan, bukan kemegahan. Kemudian waman tazawwajaha limaliha lam yazidullahu illa faqra. Seorang laki-laki yang menikah dengan perempuan karena mengincar harta perempuan, karena itu urinanya keluarga kaya, urinanya juga ada harta, kan? Yang ulakaknya akan menambah harta, malah ia akan menambah adalah kemiskinan. Kemudian yang ketiga, waman tazawwajaha lihusniha lam yazidullahu illa danaa. Apabila motivasi kita orang kawin dengan urina karena urinanya cantik, nyo Allah Taala akan berkurang kecantikan urinanya pada tabahat. Maka yang tak kejar itu mana? Tetapi pada ujung bukan dalam hadis dari Nabi. Waman tazawwaja imra'atan lam yurid biha illa ayyahussa yaghudda basarahu wa yuhassana farja aw yasila rahimah barakallahu lahu fiha. Siapa saja yang melaksanakan perkawinan ataupun menikah dengan seorang perempuan tidak menginginkan ia pada perempuan tersebut kecuali agar pandangannya terbentengi, maknanya dengan bisa terpelihara agama, wa yuhassanu farja dan terjaga kehormatannya, aw yasila rahimah ataupun dapat menambah saudara, karena kata mengkawin kan saudara dia pertama mak urina kaji rumah tuan, kaji ke mahram. Yang lagi yang keinginan barakallahu lahu fiha, Allah akan mencurahkan keberkatan bagi laki-laki tersebut pada istrinya, wa barakalaha fihi, dan Allah mencurahkan keberkatan bagi istri pada suaminya. Jadi yang lagi yang maksudnya dengan motivasi agama. Jadi awalnya kita tak menikah walaupun tidak yang rokon langati kita karena rokon manusiawi mesti pilih di orina. Nah sesuatu yang kita yang mengikat kita orinanya. Demikian juga orina awalnya ketim dengan keragam karena sesuatu yang memang galak beragamnya, tetapi menyatakan dari unsur perintah agama yang adanya
purkut kaji singkirkan. Kan? Jadi yang urang tak menikah, dia akan menikah. Kita ada insyaAllah. Niat kita nyo tak perbaikilah niat kita nyo bahwasanya kita nyo tak menikahnya untuk membentengi roda daripada perbuatan yang diham dalam agama, untuk mempunyai keturunan yang saleh. Keturunan yang saleh. Yang pertama adalah keturunan, mempunyai keturunan dengan sebabnya keturunan ramai umat Nabi Muhammad. Kemudian keturunan yang saleh, keturunan yang saleh, agar setelah kita meninggal ada orang yang mendoakan kita. Ya. Kemudian juga agar udep kita bisa teratur. Udep kita bisa teraturnya juga apa yang tak tahu dalam agama. Minyak rokok, kita berbagai kesibukan itu ragam. Tetapi dengan sebab pasangan kita pendamping hidup, sebagian daripada buat kita akan tangani urina. Demikian juga urina yang merokok lekatnya hadapi berbagai permasalahan kebutuhan tertentu dengan sebab kak nikah, sebagian kebutuhan banyak kak terpenuhi. Jadi ini termasuk dalam motivasi agama. Tapi yang utama dari motivasi agama adalah menikah itu untuk membentengi diri dari perbuatan yang dilarang oleh agama. Sebab Allah Subhanahu wa taala menciptakan dalam tubuh kita nafsu. Dan katanya alamiah. Bandung tengok nafsu. Uraga ini lebih habis, urina lebih bulu. Jadi nafsunya macam-macam, karena makna nafsu keinginan kepada pakaian itu nafsu, keinginan kepada makanan itu nafsu, keinginan kepada sesuatu yang menyenangkan itu nafsu, keinginan yang menyangkut dengan hasrat biologis, hasrat seksual itu juga nafsu. Nafsu itu kalau tidak disalurkan dia akan bermasalah. Maka perlu penyaluran katanya. Kibat cara penyaluran, gato dalam agama cara penyaluran yang berdua. Gebukalah sabuk pintu untuk penyaluran tersebut yang dinamakan dengan nikah. Maka nikahnya dapat membentengi seseorang daripada pengaruh keinginan hawa nafsu terkait dengan hasrat biologis, karena ketiganya memiliki hasrat biologis kadang mau bersalurkan nyo yang tak ingat lah hati kita nyo putra motivasi kita untuk menikah. Yang pertama untuk diperokot na keinginan lain nyo kaji upah melayu-layu bahwasanya keinginan kita nyo untuk menikah adalah untuk menjaga diri dari perbuatan yang diham dalam agama, untuk mempunyai keturunan yang saleh, agar jiwa kita yang bisa tenang, sehingga dalam melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala bisa lebih fokus. Kemudian yang kedua, agar keluarga sakinah itu bisa dicapai, suami dan istri itu dalam kehidupan rumah tangga harus memahami fungsinya masing-masing. Fungsi masing-masing. Jadi dalam rumah tangga, suami itu berfungsi sebagai kepala rumah tangga dan pelindung. Benar bukan hadis? Urang inang adalah tulang rusuk uragam. Gecipta urinang pun dari tulang rusuk uragam. Nek kita jamun Hawa, Siti Hawa dicipta dari tulang rusuk Nabi Adam. Kemudian calon darah baru kita nya juga dicipta dari tulang rusuk kita. Oh biar bila tulang rusuk dia tentang bisa tu. Hana berkurang. Nyang ini menoi. Enggak. Lemo misal untung iku kan. Pembuatan lahir dia kan hana mesti untung iku anu nyang enggak. Jadi benar perbandingan. Tulang rusuk Nabi Adam memang kurang jamun karena becok tinggal untuk buka Siti Hawa. Tapi tulang rusuk anak cucu Nabi Adam anak kurang tetap biasa betul jumlah di. Ya, jadi sehingga sebahagian ulama yang mengartikan makna tulang rusuk ini dengan bahasa kiasan. Kan? Apa hikmah yang bisa kita petik pada permasalahan tulang rusuk
perempuan itu atau istri itu adalah tulang rusuk. Diuk tulang rusuk katanya orang Arab yang dengar betul di dalam urina. Diuk tulang rusuk katanya tidak lagi yaitu itu jantung, itu hati, itu organ-organ tubuh yang begitu vital. Maka tulang rusuk ini dia melindungi hati, melindungi jantung dan organ-organ vital yang lain. Maka menyorina katanya adalah tulang rusuk katanya orang Arab. Fungsi katanya orang Arab adalah melindungi dia, menjaga dia, menjaga fisiknya, menjaga kehormatannya, menjaga hatinya. Menjaga fisik urina ke purmo sampai di nona yang tersakiti. Terjaga kehormatan sampai na yang ganggu. Terjaga hati, terjaga perasaan. Enggak, nyantai enggak, masalah tiga perasaan itu. Ya, jadi intinya kita laki-laki adalah tulang rusuk, dia tulang rusuk, dia melindungi apa yang penting. Itu salah satu fungsi. Kemudian istri yang dia orang yang dilindungi, dia juga harus tahu diri. Dan mentang-mentang katanya itu orang yang dilindungi, ya dia bisa seenaknya berkabar, tak salah diuraga. Jangan. Nah, kalian. Kemudian fungsi berikutnya dalam Al-Quran disebutkan hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Jadi istri ini adalah pakaian bagi suami, suami pakaian bagi istri. Ada ulama yang mengartikan bahwasanya maksud dengan pakaian di sini yaitu halal berhubungan intim. Ya. Tapi ada ulama yang mengambil hikmah yang lain. Ketika disebutkan dalam ayat bahwasanya istri pakaian suami, suami pakaian istri, fungsi pakaian apa? Fungsi pakaian adalah menutup aurat. Aurat merupakan sesuatu yang dia keayat menyeda. Menyeda auratnya di khalayak ramai, tanya malaya dia. Maya dia. Maka yang bertanya wajib suami menjadi pakaian bagi istri, kekurangan-kekurangan istri kitalah yang menutupi. Ayat-ayat purmo justru bertanya yang tukang tutup. Demikian juga tadi istri menjadi pakaian bagi suami. Apa yang menjadi kekurangan suami? Apa yang menjadi aib-aib daripada suami? Kita istrilah orang yang pertama menutupi keaiban dan kekurangan suami. Justru menurut hanya orang pun yang mengungkapkan aib daripada pasangan. Yang ada idealnya baru 2 bulan kahwin, yang pun ini belum menikah ke upu yang tak udah, upu yang tak upah. Bangsa yang kita tengok baik uragam ke urina maupun urina ke uraga. Begitu jino kada dah menikah, yang syaitan yang hidup di samping kita tengok karena kita tengok kahala, yang kada yang ahli. Urina kada hidup buat. Tanya yang ahli kita tiba. Kan? Lagi kita juga kata putmo katanya yang ahli tiba. Sifat yang tiba, kemudian seluk-beluk yang tiba. Kabeh tu orang beluk. Apabila kita tak rasakan sesuatu yang belum menyenangkan, awak tak dengar hanya sesuai dengan ekspektasi, hanya sesuai dengan harapan awak, justru katanya yang membeberkan kekurangan itu pertama kali. Nyo yang sangat disayangkan, nyo benar terjadi. Lo ingat Pak Rodo yang belum kahwin, yang belum menikah kan? Menikah dengan nurinang yang minta bersempurna ini dia, yang Draurina harap suami yang begitu sempurna dalam pikiran yang bunga-bunga tajai kriteria yang kenapa? Allah menciptakan laki-laki dengan penuh kekurangan, Allah menciptakan perempuan dengan penuh kekurangan, tapi pada masing-masing itu punya kelebihan. Kemudian agar kekurangan yang ada pada satu pihak bisa diisi oleh kelebihan pada pihak yang lain. Allah menciptakan beauty beda-beda. Dari segi fisik juga beda ada pun. Kita tidak sama ada banyak. Tidak sama. Nyuruh pegang.
Neu hikmah penciptaan Allah. Nyo orang dewasa mentu. Ada apakah hal-hal yang agak menjurus ke masalah biologi itu tahu. You know? Kalau penciptaan Allah, nyo pakar berbeda oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah meletakkan mani laki-laki di tulang sulbi. Tulang sulbi di sini, di belakang pinggang. Itu ini. Enggak. Kemudian Allah menciptakan mani perempuan di tulang taraib, tulang dadanya. Maka berbeda letaknya. Karena mani itu adalah calon anak, calon keturunan. Ya. Bahkan urinam kepeduh mani urinamnya bak tulang dada. Karena orang yang duduk di rumah, orang yang mengasuh anaknya secara adat pada nilai, dikarenakan guna mani calon anak, kebetulan dia mulai sejak dalam tubuh tu, bahawa calon anaknya hidup di samping hati. Kepulangan agar rasa sayang seorang perempuan kepada anaknya lebih besar daripada rasa sayang seorang ayah. Kan kalian kan orang ada lagi dunia kira ada menyatanya agak sakit ada kan nyo itu nanti mau untuk kalau nanya kamu ada mir kan punya sakit ada mir itu tengah malam demam ni ini haite ini perlelang gendong tapi nyan kamu agak paling gendong sendiri nyan kuat macam mana fisik lebih tegak dari orang. Tapi pakai pun yang pokoknya haid. Tapi urina si malam bengah bisa ada miatnya ilah dia gendong roh hai gendong. Fisik urina lebih demam dari orang. Dari mana kekuatannya muncul? Kekuatan itu muncul dari perasaan kasih sayangnya yang lebih besar. Bukan berarti kita laki-laki tidak sayang kepada anak, benar. Tetapi Allah Ta'ala akan ciptakan memang rasa sayang urina kepada anak lebih raya ketimbang daripada rasa sayang ragam. Ya benar. Makanya dari awal kagak ciptakan oleh Allah gepuduk mono mani uragam urinanya bak tulang dada. Jadi mulai dari dalam tubuh pun jalan anaknya itu di samping hati. Nyok memang beda. Kemudian dari segi pemikiran dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala tanya ragam ngurinan memang beda. Tanya ragam begitu menghadapi masalah, getanya akan mengedepankan akal ini. Tapi urina akan mengedepankan emosi ini. Begitu menghadapi masalah, getanya ragam akan tadu tak dengan roh tu. Tak minta cara putak tu apabila laut putak ja, tumawi dan macam-macam. Jadi menjadi ketenangan. Menyuruhnya itu menghadapi masalah klik lain untuk bikin baca pokoknya klik lain nyampe memang lagi Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Makanya dalam rumah tangga ketika terjadi sebuah permasalahan yang berpotensi untuk keretakan rumah tangga, tanyo ragamnya adalah yang lebih dewasa. Uragam kadang-kadang harus mengalami. Apabila timbul sebuah permasalahan dalam menjalani bahtera rumah tangga, jika yang lebih dewasa tidak mau mengalah, ini biasanya akan berujung kepada hal-hal yang tidak diinginkan, akan berujung kepada perceraian. Maaf ya, Ronurino, maaf, kelumnu perendah. Dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala urina akainya agak kurang macut dibanding uraga. Karena tapi nak kelebihan lain lagi menurut pegang. Tanya masing-masing nak kelebihan dan nak kekurangan. Tapi dengan sebab dino emosi urina lebih tinggi, kengkap, maka dari nyoku rasa sayang dan guna kepada anak lebih tegak. Yang benar. Makanya hal-hal yang lainnya harus dipahami betul. Li kita dalam rumah tangga baik sampai
mengharap sesuatu yang berlebihan dari pasangan kita. Sebab pasangan kita masing-masing kita cik memang memiliki kekurangan, hana yang sempurna. Ya, cik hana yang pak, ibarat cik bangkah dia menikah, tak upah-upah. Yang benar, cik pak kerawai. Ya, kemudian yang lebih penting dalam menjalankan rumah tangga yaitu masing-masing harus menjalankan hak dan kewajiban. Ya benar. Kewajiban suami berperilaku baik dan sabar dalam menanggung sesuatu yang kurang disukai. Jadi getanyo uragam na akhlak promof yang belum cocok. Urinam juga na akhlak dari suami yang belum pas. Jadi dalam halnya harus dah sabar. Kepegang di Nabi dalam hadis, orang agam yang sabar terhadap akhlak yang menegat bak promof, gebi pahala uragamnya lagi pahala Nabi Ayub. Bina kesabaran Nabi Ayub. Orang inang yang sabar terhadap akhlak lako yang menegat, gebi pahala urinamnya lagi pahala Asia. Promof Fir'aun. Yang kita buruk lako. Jadi itu kan lebih pahala. Maka kesabarannya adalah salah satu kunci untuk membina rumah tangga yang sekian. Apabila muncul permasalahan, cina saja permasalahan, cina saja. Yang pertama yaitu dalam tasatukan pemikiran. Hidup ini cukup purakan berat makalah yang muncul. Misalnya contoh terang. Misalnya kalangan tengku-tengku kan, ada pakai pakaian lagi kan, kain itu dia tengku. Kalau dia rinang ilung atau Honda majalah, kahawa aja ekrim korneto, bupi pajo dia tu Honda beraja. Kita tidak terima, mana kira-kira? Kan? Jadi kadang-kadang nyoba tak sama pikiran nyoba itu. Namun kita nyoba kadang-kadang harus mengalah. Sehingga kau pengen beraja untuk tak sesuai dengan keinginan rinang. Tapi jangan berlebihan. Demikian. Jadi sabar itu sangat penting dalam menjalani bahtera rumah tangga. Kemudian menjaga keseimbangan dalam menuruti keinginan. Orang tak menurut keinginan masing-masingnya juga berlebihan. Harus menjaga keseimbangan. Kemudian menjaga keseimbangan dalam rasa cemburu. Menyahana cemburu tu membaca nyo purakan gutanyo lagi hana rasa cinta kepada pasangan. Tetapi kecemburuannya berlebihan. Nah batas-batas. Ya benar. Ulang dalam kehidupan jino, dengan majunya teknologi. Nah pakai HP Android dan dia apa? Enggak. Nah akun Instagram, akun Facebook, akun WA, anda tuh apa kan? Nyukan anda tuh di dalam dunia maya yang kan? Ya, nyukan leurina gitu. Siapa buka HP suami gede-gede malam? Ya, kaya nama WA. Lagi ngapain bang? Bakal haju, isamui, selidiki nesoy. Kadang-kadang ada itu. Hanya simpan nomor ataupun kayak pakai nomor baru. Demikian juga dengan orang kan? Sebab kita bak media sosial di urinang bukan puine kan foto dengan foto kamera yang ketajaman cukup tinggi. Kemudian foto pakai make up. Dia ke kamuflase ini, dia bola pek baru tu draw yang asli. Kan? Kemudian juga eksis. Dunia maya ketika eksis kan dengan berbagai gaya menarik perhatian laki-laki. Menarik perhatian laki-laki. Nyo kan bisa ente dalam hubungan dalam media sosial. Urangkah ente akan diibu. Yang kita suami juga harus hati-hati baik langsung bertuh juga. Jadi yang intinya adalah kecemburuan itu penting, tetapi dia harus seimbang. Ya, benar. Berudah begitu.
Kepala Mahkamah Syariah Kabupaten Biren, Dr. Syauqi. Pertandaannya Kepala Mahkamah Syariah di Pidijaya, rakan lu muturi. Lu tanya apa yang tidak duduk oleh Duna nak kasus perceraian selama ni. Lu pegang tu le dan 60% perceraian yang terjadinya sebab dasarnya adalah gara-gara permasalahan alat komunikasi HP. Nah, yang betul-betul terjadi perselingkuhan, nah yang gara-gara salah paham. Awalnya salah paham, muncullah sikap-sikap yang kurang berkenan sehingga berujung kepada kerusakan hubungan dalam rumah tangga, akhirnya banyak mencerai. Nah, jadinya harus seimbang. Kemudian juga ditanya orang agam harus menjadi imam bagi istri. Ya, jadi perkara-perkara yang mendasar dalam agama harus kita bisa pahami. Betul-betul menjadi pembimbing, harus benar ilmu dibaca-baca. Kemudian kewajiban istri yang pertama taat sepenuhnya kepada suami selama taat itu bukan berada pada jalur maksiat. Jadi selama yang kon maksiat wajib taat. Lidro urina kecuali bakun maksiat baik ke suami hanya ada tajak kedai nyo bak pantai je tak rekreasi nyo hai baca-baca kurung mana pakai kita dah begitu. Nyanyi-nyanyi nak wajib penting nak urina. Ya benar. Selama yang diperintahkan yang buat maksiat, yang mana wajib itu. Dia ikut malah dia ke bantu suami dia melakukan perbuatan maksiat. Kemudian menjaga kehormatan dan menutup diri dari godaan laki-laki lain. Ya, kehormatan kehormatan suami harus jaga. Dan usahakan untuk menutup diri dari godaan. Ya, lagi lupa kuno. Purakan melakukan sesuatu yang menarik perhatian laki-laki lain untuk memudah kenayo. Nyobe kenayo urina. Contoh lagi yang disampaikan kuno, media sosial begitu maju bahasaannya, baik lagi danyo hinan lakukan perkara-perkara yang mengundang daya tarik kurang lain. Kemudian jangan meminta sesuatu di luar kemampuan suami. Kata suami kita ni hanya mampu untuk penuhi, nyampe tak paksa. Karena dia tak paksa, tak tuntut berlebihan, menjurus kepada suaminya harus melakukan perbuatan-perbuatan yang dihamlah agama. Ya, kita ni kata ungon gay pakai HP iPhone doa dah. Kita ingin suami kita ni suami kita yang mampu belau. Yang mengenai Samsung itu loh, benar kira-kira dalam kehidupan kita yo. Tak terlalu dapat tak. Takut untuk suami demi kepenuhi keinginan tanya isteri, sayang tu, kan? Gebubutlah put-put yang ditamlah agama untuk yang nampak. Kemudian melayani suami sepenuh hati, maknanya berikhlas. Ya. Kemudian yang paling penting dalam rumah tangga adalah baik suami ataupun istri usahakan agar pasangannya merasa nyaman ketika berada di sisi kita. Jadi pasangan tadi merasa nyaman dan tenang di samping kita. Karena sesuai dengan konsep kuno bahwa rumah tangga ini mewujudkan sebuah sakinah. Maka dalam siuroro cara komunikasi, cara berkhabar kita sangat penting. Berkhabar dengan lemah lembut, akhlak yang good, tutur sapa yang pak. Kemudian juga adab-adab. Bertanya suami berhias diri untuk urina, urina berhias diri untuk suami, agar dapat menambah rasa ketertarikan, rasa cinta dan rasa sayang. Ya, benar. Hotel di luar ajak belakangnya pakai pakaian yang khusus ni samping lako hinan lakamannya puji-puji dia kan hotel untuk suami galak kurinanya tak salah lako kita nyoda pelaganya kan kurina mentang hotel di luar pakai paku lalu buat bibir yang dalam
Pak Ngorinang tak banyak otak. Dia juga sama ajaknya. Ya. Kemudian lu rasa yang berhubungan dengan konsep-konsep agar mencapai keluarga sakinah, kajian ini lu sampaikan. Demikian juga berhubungan dengan permasalahan generasi yang berkualitas, yang keturunan. Untuk menciptakan generasi yang berkualitas dalam agama, ditentukan tata cara tertentu. Mulai dari masa proses sebelum kehamilan, pra kehamilan, nyo harus pelajari puputra yang perlu dilakukan. Kemudian dalam masa kehamilan, puputra yang perlu dilakukan dan yang hanya terbuat agar betul-betul itu hotel lagi anak anak yang sehat secara jasmani dan sehat secara rohani. Maka yang utama sekali dalam rumah tangga, pegang perencanaan. Oh nyo rencana nyo kan kajian namanya. Pegang perencanaan lupa. Baik itu kalau hamil perempuan tengah dah hamil. Baiknya. Kalau tahu kami, oh mana program kalau kami. Hanya dia kurang pak. Hai, hotel kana. Baik sampai pukul tak anggapnya kecelakaan cipe. Tak syukuri cip. Yang adalah nikmat Allah. Tapi alangkah baiknya akalnya ini harus terprogram. Karena yang terprogram, terencana dengan baik, nyo akan bisa lakukan kiat-kiat yang ditetapkan dalam agama untuk dapatkan generasi yang berkualitas. Ya benar. Doa mengacakap yang bukan. Salah satu ni agar kita nyo anaknya berakhlak, wate segolong berhubungan intim baca doa. Yang kita nyo ragam, doanya wajib dia tu. Ini adalah hubungan suami isteri. Udah pegang sebab belum kata nak nikah wajib dia. Ya benar. Kemudian awak ingin melakukan hubungan suami isteri dengan pukul penuh rasa semangat, dengan purakan ada keinginan-keinginan yang tinggi. Ya, karena ini dengan sebab punya keinginan yang tinggi dan penuh semangat, nyo menyebabkan anak yang lahirnya untuk akan jalan dan anak yang lahirnya akan ganteng dan sebagainya. Baik kembali adalah 6,5 jam. Ya benar. Kan? Dan hindari keadaan-keadaan yang tidak cocok. Keadaan tubuh kita dengan burung fi atau minum dengan burung fi. Jangan memaksakan diri. Nah, jangan memaksakan diri. Tayo dengan head gunakan tapiu dari purukun, tapiu dari cemacak kata ikat pedang. Tapiu dari ikat pedang itu karena kayak kau nendang limau. Benar kira-kira ada kan buat head nyo jangan memaksakan diri. Dan menjaga waktu. Ya, nyo buka ni. Kadang-kadang hendak baca apa nyo ulun kan. Umpamanya ketika dalam kondisi terlalu kenyang atau terlalu lapar itu jangan berhubungan intim. Nah, kemudian pegang sampai ke gato dalam agama apabila kita nyo punya keinginan agar anak yang lagi beragam. Gimana cara? Oh kita nyo ingin anak yang lagi nyo winner. Gimana cara? Nah, tata cara tertentu. Detil gaduh. Makanya yang perlu dulu sampaikan atra-atra yang lagi nyo harus dapami kita nyo bersama baik calon suami maupun calon istri agar dapat melahirkan generasi yang berkualitas, terutama sehat rohani dan sehat jasmani agar menjadi generasi penerus yang dapat menjadi anak yang saleh, berguna bagi bangsa, berguna bagi agama dan juga menjadi ulun yang akan mendoakan kita nyo setelah kita nyo meninggal dunia. Lu rasanya tentang selaku bimbingan dasar kepada para calon suami dan calon-calon istri, mudah-mudahan apa yang lu sampaikan bisa bermanfaat dan bisa menjadi penambahan ilmu bagi kita nyo dalam mengarungi rumah tangga. Mudah-mudahan adik-adik lu baik yang agam maupun yang akan melakukan pernikahan dalam waktu dekatnya bisa sukses, mendapatkan keberkahan dari Allah, mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, wujud keluarga Ulun sebagai percontohan kebun surga di dunia. Nah, karena
nana kamu patah apabila ada kalau surga di dunia kalaulah keluarga orang yang bahagia. Apabila ada tenang kalau neraka di dunia kalaulah keluarga orang yang kena bahagia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.